Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan bikin asyik-asyikan seputar baterai. Jadi aku akan membahas yaitu apa itu efisiensi dari baterai itu sendiri. Kebanyakan para pengguna baterai itu menganggap DOD 80% adalah efisiensi baterai. Silang. Itu sama sekali tidak benar, guys. Jadi efisiensi baterai itu seperti apa, kalian harus paham sebelum menggunakan baterai itu sendiri. So, simak video ini dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting dan lengkap. Oke guys, sebelumnya kalian harus coba untuk menekan tombol merah. Harus padam, nanti kalau kalian suka silahkan like. Oke guys, ayo. Oke guys, langsung pada penjelasannya. Aku akan menjelaskan dengan pelan-pelan dan hati-hati karena ini sangat penting sekali. Jadi aku akan membahasnya dengan sejelas-jelasnya. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Oke guys, jadi seperti ini. Aku mengambil satu contoh aki UPS atau aki PLTS, khusus yang PLTS atau bisa dibilang yang deep cycle. Nah, di situ mempunyai rentan efisiensi sekitar 80% sampai 85%, guys. Nah, di sini kita jadi tahu yang namanya efisiensi dengan satuan persen. Cuman yang biasanya kita gagal paham, kita menyamakan dengan DOD atau pengurasan aki sebesar 80%. Jadi di sini adalah salah besar. Lalu apa yang harus kita alihkan pemahamannya pada efisiensi ini menjadi agar kita lebih memahaminya? So, kalian harus mulai membuka pikiran dulu guys ya. Jadi seperti ini. Aku ambil contoh. Apabila kita mempunyai aki berkapasitas yaitu 1000 watt, misalnya kayak gitu guys. Nah, kalau kita mengambilnya sekitar 80 watt, berarti akinya itu masih ada sekitar 920 watt. Logikanya gitu. Tapi enggak guys, enggak kayak gitu. Jadi efisiensi ini akan kita masukkan pada pengambilan. Nah, apabila kita mengambil 80 watt, itu sama dengan 80% dari apa yang kita ambil. Contoh, kalau aku sudah mengambil akinya itu 80 watt, maka aki yang sesungguhnya terambil atau terkuras, padahal 80 watt itu sudah terbaca di wattmeter. Kita mengambil 80 watt. 80 WH. Nah, di sini sesungguhnya kita mengambil 100 watt, guys. Jadi ada rugi-rugi listrik di dalam aki itu. 20%-nya. Jadi kalau kita ngambil 80 watt, maka 20 wattnya adalah rugi. Jadi kenapa kok bisa rugi? Akan aku jelaskan logikanya seperti ini. Dulu aku pun juga nggak berpikiran sampai ke sini karena aku tahu informasi semacam ini. Jadi aku mulai membuka pikiranku dan aku punya rasa ingin menyampaikan kepada teman-teman semua. Nah, kayak gini. Ini anggaplah sebuah aki. Pada dasarnya aki fungsinya sama untuk menyimpan, hanya beda di efisiensi dan peruntukannya. Nah, misal efisiensi tadi yang kita bahas adalah 80% guys. Jadi 20%-nya itu digunakan untuk elektrolisis, proses elektrolisis ketika kita mengambil.
Ketika kita menarik listrik di sini 80 watt, 20 wattnya itu bekerja di sini. Bekerjanya seperti apa ya? Ada muatan elektron, ya, muatan elektron yang saling berpindah, bergeser dari tempatnya ke tempat satunya. Itu juga membutuhkan energi, guys. Sehingga kita hanya bisa mengambil 80%-nya saja. Jadi yang 20%-nya dikerjakan oleh si aki ini. Nah, kalau nggak ada efisiensi, ya di sini nggak gerak, guys. Nggak bisa gerak nanti. Elektronnya nggak bergerak. Jadi ketika alat ini atau aki ini mengeluarkan daya, berarti di sini terjadi yang namanya rugi-rugi listrik. Contoh lagi, kalau kita mengambil 160 watt, berarti sesungguhnya yang kita ambil berapa dengan efisiensi 80%? Yang kita ambil adalah 200 watt. Terus efisiensi di sini berlaku untuk cas dan discas, pengisian dan pengurasan. Seperti apa? Kalau kita mengisi, ini lebih mudah lagi. Ketika menjelaskan pengisian, kalian akan lebih mudah menangkapnya. Ketika aku mengisi aki dengan 100 watt, ya, 100 watt masuk ke sini dengan efisiensi 80%. Dan kelihatan, bagaimana aku tahu 100 watt? Kelihatan di wattmeter yang aku pasang. Sesungguhnya 100 watt yang terlihat di wattmeter itu masuk ke sini dan 20%-nya dipakai untuk elektrolisis atau pekerjaannya si muatan elektron-elektron di sini. Jadi yang masuk berapa kalau kita masukkan listrik 100 watt ke aki? 80 watt. Gampangannya seperti itu, guys. Itu efisiensi. Jadi jauh beda dibandingkan dengan yang namanya DOD. DOD sama efisiensi itu sudah beda maksud. DOD adalah pengurasan yang diizinkan berapa persennya, tapi kalau efisiensi adalah pengurasan beserta kerugiannya. Jadi kalian, aku harap bisa paham sampai di sini. Nah, tapi kalian yang harus diketahui, ada baterai lithium, ada aki basah, ada aki kering. Itu efisiensinya kan berbeda-beda, tapi cara ngitungnya juga sama, guys. Kalau lithium, contoh aja sebentar, kita mengambil lithium dayanya 95 watt, berarti kita sesungguhnya mengambil di di baterai lithium itu sebesar 100 watt. Kenapa? Karena efisiensinya 95%. Dan 5%-nya untuk elektrolisis di dalam baterai itu. Nah, jadi seperti itu, guys. Dulu aku juga salah memahami DOD adalah efisiensi. Bukan. Tapi DOD adalah ya DOD. Dia pengurasan, dan pengurasan yang diizinkan untuk aki itu tergantung speknya. Kalau yang aki-aki deep cycle itu bisa 80%, bisa, tapi bukan berarti kalian terus seenaknya mengambil 80%. Kalau aku lebih senang, aku pribadi lebih senang atau lebih aman di 50%. 50% itu angka 12 volt. Koma sedikit itu 50%. Kalau kita DOD 50% dari kapasitasnya, itu aki akan awet. Nanti aku akan kasih penjelasan yang lebih mudah dimengerti lagi mengenai seputar aki-aki, seputar baterai-baterai, tentang DOD, discas, terus SOC. Nah, semuanya nanti akan aku jelaskan biar kalian punya pengalaman dari sisi proyek ringan. Sisanya kalian kembangkan sendiri dan cari informasi tambahan. Ya, sampai di sini kalian paham kan? Jika kalian tetap nggak mengerti, nanti silahkan tulis di kolom komentar tentang 80% efisiensi, 95 efisiensi,
gitu. Pokoknya efisiensi itu satuannya persen, cuman nggak pernah ditulis di body aki, nggak pernah ditulis guys. Ya jadi gitu aja, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.